Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ar-Rum surat 30 halaman terakhir ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Fahadha yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun.
laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Mangawi handai ti ayat 54 hiji 2 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Fa hadza
la ta'lamun fa yawma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum walahum yusta'tabun walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wala ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladzina kafaru la yaqulanna alladzina kafaru antum illa mubtilun kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang orang-orang durhaka, orang-orang kafir yang keras hatinya sampai hari akhir. Mereka masih berkelit meski sudah dibangkitkan, sudah nyata surga dan neraka, masih saja berpikir bisa kabur, bisa ngalicikan Gusti Allah, kan bodoh. Allahulladzi, Allah alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian min dhafin dari lemah, thumma kemudian ja'ala menjadikan min ba'di dhafin sesudah lemah quwwah kuat. Lemah tentu bayi lemah, sudah lemah lalu kuat disebutnya asyuddakum. Usia asyuddakum itu usia 20-an, usia manjing nikah, hatta idza balaghun nikah itu asyuddakum. Tuh kuat fisik. Pemain bola juga kan puncaknya di usia 20-an, 30 tahun kali itu geus kenor. Summa kemudian ja'ala menjadikan min ba'di quwwah sesudah kuat, dha'fan lemah, wa syaibah dan beruban. Bayi mah tidak beruban, udah tua mah beruban. Maksudnya tidak segar. Bayi mah lemah oge lucu, kolot boro-boro lucu. Ini ayat mengingatkan kita bahwa hakikatnya manusia itu lemah. Kalaupun bapak-bapak sekarang sedang kuat atau saya sedang kuat, nanti juga pasti bakal lemah lagi. Maka sebagai orang yang lemah, tong sok jajagoanan, tong sombong, jangan takabur. Kita punya kekuatan dari Allah, nanti ujung-ujungnya dicabut lagi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita orang lemah, maka
perhatikan kelemahan itu. Sesuatu satu-satunya akan menjadikan kita kuat bernilai, inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ilmu kita. Seseorang disebut istimewa itu bukan karena fisiknya, umurnya, tapi karena ilmunya, karena ketakwaan. Ketakwaan itu kan takut kumaha ilmu. Maka dari itu ketika Umar bin Khattab mengatakan tafaqquhu qabla an tusawwadu, Imam Bukhari memberikan catatan wa ba'da an tusawwadu. Tafakuhlah kalian, pahamilah agama. Tafakuh itu belajar serius. Fikih itu mencakup 3, 1 Quran, 2 hadis, 3 fikih ibadah syariah ya. Kalau mau pakai ilmunya, Quran pakai ilmu Quran, hadis pakai ilmu hadis, fikih pakai usul fikih. Ilmu alat nanti bahasa Arab jadi 7 tafakuh itu. Kata Umar bin Khattab, seriuslah mempikihkan diri, belajar ilmu-ilmu fikih sebelum tusawwadu. Tusawwadu itu dijadikan sayyid. Kenapa? Karena jadi sayyid tidak fikih, kosong, dihina. Najannya jadi presiden, hari bodoh mah anger dipoyok. Meskipun jadi gubernur, meskipun dipikolot di RW jadi ketua RW, jadi ketua RT, jadi sesepuh, hari kosong mah anger tidak akan jadi terhormat. Makanya kata Umar bin Khattab, sebelum jadi sayyid, sebelum disepuhkan, sebelum dituakan, dan batasan tusawwadu itu minimalnya menikah. Karena seseorang dengan menikah itu jadi sayyid bagi istrinya. Lain istrinya sayyidah wae. Jadi sayyid buat anak-anaknya, biar kita berwibawa, maka kita tafakuh ya. Meski kembali lagi ke ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak-bapak misalkan putus asalahnya diajar bahasa Arab, hese ustad oge. Ustad oge hese diajar bahasa Arab teh maca kitab teh. Maka berarti fokus kita di kajian Quran, kajian hadis. Serius. Iraha aya kajian Quran dia tauhid, kapan ada kajian hadis dia tauhid, kapan ada kajian fikih dia itu sok serius. Itu yang akan menjadikan kita mulia itu dari awak mah pasti lemah, nggak ada harganya, malah nyusahkeun ya. Semakin tua itu semakin jadi beban bagi anak-anak ya. Kadang orang tua stres, kadang jeung anak nanggilu stres ya, mikiran kolotna keur mah budak bayaran can kabayar jaba kolot pikiraneun gitu. Ini menunjukkan betapa lemahnya kita ya. Jaba kalau udah sakit kan bayaran anak. Saya bukan berarti teu ikhlas ya kita sebagai anak-anak, enggak. Maksud saya betapa lemahnya kita ya. Satu-satunya yang bisa menjadikan kita mulia itu ilmunya ya. Tapi kemudian kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu faqad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinnihim. Demikian juga sesudah jadi sayyid, sudah tusawwadu, karena para sahabat juga belajar meski kibari sinnihim, sudah tua renta diajar gitu. Najan barho cenanya hari bubar poho ada lain kolot wae nu ngorage sarua barho. Santri oge ayeuna apal nya isuk poho deui. Itu mah tabiat ya, ilmu itu lingas kata Nabi seperti unta, kecuali kita rutin
mentadarusnya, membacanya, ya, merutinkannya. Muntek itu lingas. Ilmu kita masantren di sanawiyah di mualimin terus dibaca mah komo pabaliet jeung urusan dudunya loba nu poho deui we gitu. Itu maksud wa ba'da an tusawwadu. Ya khuluqu ma yasha, dia menciptakan sekehendak dia. Enggak bisa nawar kita, enggak bisa sehat tuluy mustahil. Saya sekarang sehat ya. Mun aya bapak-bapak nu muji duh cenah ustad kuatan. Beneran ke moal mustahil. Pasti ada saat-saatnya. Nabi SAW saja mengalami do'fa wa syaibah. Sekelas Nabi nu soleh anger we, sakit parah. Ya, jadi beban tanda kutipnya, lemah, enggak berdaya menjelang wafatnya. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui dan maha berkuasa. Ini mengingatkan kita bahwa ada yang lebih mengetahui, lebih berkuasa daripada kita. Maka tidak selayaknya kita sombong. Termasuk harta. Ini masuk di harta. Kita semua lahir dalam keadaan miskin dan bunghar makolot. Lalu kita bisa usaha, punya harta sekarang. Nanti nggak bisa. Sok pengusaha anu panglurang geus kolot. Minimal tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, fisiknya udah nggak kuat, anger lemah deh, miskin lagi. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat, yuqsimu bersumpah al mujrimun, orang-orang yang durhaka. Kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi, orang-orang yang tidak nyadar Allah yang maha kuasa, manusia itu lemah. Nu kitu nu daroraka. Mereka hari kiamat sumpah demi Allah, malabithu, mereka tidak tinggal ghairu sa'ah, kecuali 1 saat saja. Mendina surat An-Nazi'at mah illa asyiyatan au duhaha, kamari sore atau kemarin duha. Hidup di dunia itu cuma 1 hari. Kenapa kamu durhaka? Ya kami enggak cukup waktu buat belajar ilmu, kami enggak cukup waktu buat tobat. Cuma sebentar, susumpahan pan belegu gitu nya. Kadzalika kanu yufakun, demikianlah keadaan mereka dipalingkan gara-gara ifkun itu kan dosa bohong. Haditsul ifki kan yang terjadi pada Aisyah itu fitnah, bohong. Kitu tanu gede wadul di mana-mana ngawadul we gitu. Disebut al-kadzabu la yusaddaqu wa in saduqu, di mana-mana ngawadul. Geus hareupeun Allah ge ngawadul we, dasar tukang wadul. Dieu kieu. Kita beda deui gitu. Entak hakim si Samuagin mun kalieur. Beda-beda ngomong nanti. Sampai pada hari kiamat pun mereka jadi berdusta karena ulah mereka sendiri yufakun itu. Lain ku Allah dijadikan mereka berdusta karena tingkah pola mereka sendiri. Kalau di dalam surat Al-Mujadilah ya, orang-orang kafir ini bersumpah ya, bahwasanya fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai ala innahumul kadzibun. Tuh dasar gede waduh. Sumpah ke Allah seperti sumpahnya ke hadapan kalian. Kalau di hadapan orang Islam kami juga iman, sumpah demi Allah kalau ada jihad kita akan jihad ya. Ayo kita berjuang tegakkan Islam. Wah, halus ngomong. Pada hari kiamat pun gitu susumpahan demi Allah. Marukana Allah teu apa? Marukana Allah katipu padahal manehna nu katipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un.
Wa yahsabuna annahum 'ala syai', dan mereka mengira mereka akan selamat, akan benar, akan sukses dengan tipuannya di hadapan malaikat. Itu poe kiamat itu. Puntennya goblok. Kurang ajar ka bina-bina beleguk gitu. Ieu saking akhlak gede wadulna terus nepikeun ka poe kiamat kitu. Wa qala alladzina utul ilma wal iman, berkata orang-orang diberi ilmu dan iman. Ini satu paket ya. Makanya di ayat surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ibarat dua sisi mata uang. Pan uang kalau sebelah satu sisi moal sah, kudu dua. Sini ilmu, di sini iman ya. Ada iman tanpa ilmu sesat ya, waladolin ya. Orang Kristen teh kurang kumaha geus dipuji ku Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Itu al-mu'minin al-mu'minat itu orang Kristen yang dibantai di Yaman ya. Yaman sampai zaman Nabi pun jadi pusat Kristen. Orang Kristen kurang kumaha dipuji ku Allah. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatu yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Di tengah malam suka baca ayat-ayat Allah, mereka sujud. Dipuji oleh Allah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang Kristen itu mereka lembut hatinya kepada orang beriman. Memang kelihatan oleh kita ajaran Kristen itu ajaran kasih sayang, tempeleng pipi kanan kasih pipi kiri, ban urang mah moal tonyok deui we. Orang Kristen sebegitunya gitu saking ku bager-bager teh. Tapi karena mereka kurang ilmu jadinya sesat, dolin ya. Mereka kehilangan jejak agamanya, lalu kemudian kultus ke tokoh-tokoh agamanya, dolin. Ada ilmu nggak ada iman, doraka, fasek ya. Orang Yahudi tema al-maghdubi alaihim ya, punya ilmu tapi doraka, kurang imannya. Orang-orang berilmu dan beriman berkata, laqad labithtum, sungguh kalian telah tinggal fi kitabillah, dalam takdir Allah. Maksudnya semua sudah hidup di dunia seukuran yang Allah takdirkan. Ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Ini kalau di surat Fatir sudah kita baca tempo hari yang lalu. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Cek Allah, bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup kepada kalian, yang cukup dijadikan eling bagi orang yang mau eling. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian yang memberikan peringatan. Siapa yang memberikan peringatan? Kata Imam Bukhari, asyaibu huwis, Pak, tahwis teh ngingetan bapak teh maut. Keur ngaca teh ya wis teh tah hitung teh maut. Tapi tidak pernah jadi pelajaran. Berapa umur yang cukup itu? Para ulama sepakat 60. Bapak seberat tahun, Kanri kade seberat tahun nih. Can 60 mah sok we dek senang-senang lah. 60 Pak, jadi bapak nu geus 60 teh tobat keneh moal bisa tobat-tobat geus kitu we banel, tua-tua keladi. Matak sok nu geus 60 nya engal tobat. Kamu nanya tobat teh udah awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Meski Allah juga menyebut ya dua fase masa. Satu asyuddakum, yang kedua arba'ina sanah. Kadituna Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa ana minal muslimin. Teteh kudu loba dibaca pas usia sudakum jeung arba'in, jadi 60 teh nu tadi teh geus meujeuh dipikolot. Ilmuna geus cukup, imanna geus cukup. Di umur asudakum nu sia nikah. Ya, kita mulai nikah itu asudakum arba'ina sana. Nah, ini yang diomongkan ku aladzinatul, kamu kan sudah dikasih jatah umur dulu fi kitabillah, ada catatannya dina kitab takdir Allah ila yaumil ba'ts, sampai hari kebangkitan ini. Jadi ini kejadiannya pada hari kebangkitan keur dihisab. Fahadha yaumul ba'tsi, nah ini hari kebangkitan. Walakinnakum, tapi kalian kuntum la ta'lamun, keadaan kalian tidak mengetahui. Tah eta kurang ilmu kuncina. Awak we kolot aya ilmu eueuhan kosong. Dan sekali lagi ilmu yang selalu Allah sebut dalam Quran hadis itu ilmu Allah. Ilmu Allah itu ilmu wahyu yang kalau sekarang wujudnya tadi Quran, sunnah. Pokoknya keur bapak-bapak mah tong leupas tina samingguna kan Nabi ngawajibkeun sahabat minimal saminggu sakali kemisan zaman Nabi. Ya, kemisan. We kemis dan Nabi ngajar resmina. Tuh ngaji Quran, ngaji hadis. Zaman Nabi ngaji Quran, kan hadisna ku Nabi. Kalau sekarang kita Quran jeung hadis, di mana ngaji Qur'ana, ngaji hadisna. Ada pedagang ya yang nyumbang taka at-taubah 50 juta. Sajna abdi mah tara kabujang ngaos teh. Tapi alhamdulillah anu mah aya ngaos online. Bari ngadaguan teh cenah di pasar nyetel heula. Atawa jiga di Al-Amanah nya, di Al-Amanah kan masang TV badag. Eta teh cenah menti magrib ka isya teh nyetel video YouTube. Saha we ada abdi Ustad Ucu gitu. Ustad halus teh cerdas, gratisan bisa ngaji. Teu kudu ngonang ustad ya, langsung dikanu speakerkeun gitu. Ya maksud saya zaman sekarang enggak ada alasan lagi teu bisa ngaji. Ustad sidik wae. Jasana geus teu aya ngajina mah ya kan. Ustad aceng, jasana tos teu aya. Ustad aceng mah ya kan kajian. Silakan tinggal daekna gitu. Ini ilmu, kamu kurang ilmu cenah. Fa yauma idzin, maka pada hari itu la yanfa'ul ladzina zalamu, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang dolim ma'dziratuhum, semua alasan mereka. Alasan naon wae, law anna lana karratan fanatabarra minhum, law anna lana karratan lanakunanna minal mu'minin, law anna lana karratan fanakuna minal musinin. Kalau kami cenah balik lagi kami bakal begini. Kumaha cek Allah? Bal kadzabu wadul walau raddu la'adu limanu anhu. Kalaupun dibalikeun deui kitu deui we. Hese da geus gede wadul. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak akan pernah dikembalikan atau diminta menyalahkan. Arti asal yusta'tabun itu kitab itu menyalahkan, mengkritik, bungkam semua ya. Di surat Yasin kan al yauma nakhtimu ala afwahim, kulantaran ieu wadul wae itu tadi teh masih kada bisa ngomong, kulantaran wadul kunci we ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, geus teu bisa nanaon. Semuanya nyata jelas. Walaqad darabna, dan sungguh kami telah buat linnasi, bagi manusia, fi hadzal Qur'an, dalam Al-Qur'an ini, min kulli matsal, dari seluruh perumpamaan, seluruh perbandingan, baik itu perbandingan majas metafora ya, majas yang tidak sebenarnya,
Allah membandingkan dengan hewan, ya, membandingkan dengan orang yang menyalakan api, gesurung tiup di kan beleg. Salilalina lagi summum bukmun yung fahum la yarjiun. Tores metafora, tidak sedang menggambarkan begitu. Atau majas metafora. Belum lagi masal dalam wujud kisah-kisah umat terdahulu. Tong aya istilah bosen karena justru enak ya, apalagi kalau bapak-bapak sudah paham Quran, atau enak babarilah ya terjemahnya di HP oge. Jadi ketika baca diingatkan lagi. Makanya di ayat lain disebutnya Quran itu mathaniya mutasyabiham mathani, mirip-mirip diulang-ulang. Ya. Keur santri mah justru ku mirip-mirip diulang-ulang teh jadi sok clear ngapalkeun. Ayat ieu teh aya dinu itu. Naon bedana gitu. Dibanding-banding gitu. Kadang maca Al-Baqarah beutnya kana Al-A'raf pada sarwa tentang Nabi Musa misalnya. Ini tujuannya agar kita betul-betul mampu mengambil pelajaran. Tapi wala in ji'tahum bi ayah, sungguh jika kamu datang kepada mereka membawa ayat itu bisa ayat Quran dibacakan, bisa ayat kauniyah ya tentang semesta alam seperti yang kemarin kita baca, atau ayat di sini mujizat kenabian. Dasar layaqulanna alladzina kafaru, akan berkata orang-orang kafir, in antum illa mubtilun, tiada lain kalian kecuali orang-orang yang batal, orang-orang yang salah. Jadi bacakeun ayat-ayat Allah teh lain iman ngadon protes. Nih hari ini orang-orang sekuler nu karieu teh kurang bacakeun ieu tuntunan dogma cenah gitu. Itu mah urusan privat, jangan dibawa-bawa ke ranah publik cenah. Ini mah ranah publik mah ilmu cenah, ilmu sains, ilmu sosial atau mau Quran itu mah buat orang-orang terdahulu. Pan sarua illa asatirul awwalin. Jadi perilaku jahiliyah ayeuna ge karasa deui ya, meskipun orang-orangnya profesor, doktor ya. Saya sedikit bangga ya. Nya bangga wae teu sedikit kata. Kemarin ketika Anwar Ibrahim ke Indonesia dionangan ku CT leadership forum, wah mustamina ge Hidayat Nur Wahid, Yusri, menteri-menteri unggul dialog. Teu era eta Anwar Ibrahim macakeun ayat Quran, macakeun hadis, macakeun asar sahabat, teu era. Dan bahkan jadi nilai-nilai jeung halus di macana, di urang mah kajeun maca kieu jeung salah di macana. Asa jauh melamelu jeung pamimpin urang, sigana kudu dipenjara heula. Siga Anwar Ibrahim ngarah halus macana luas ya. Tidak malu untuk membacakan ayat-ayat Quran di hadapan forum umum, coba diurang ya. Kesana kan mubtilun, aneh-aneh wae cenah. Bawa ayat-ayat Quran itu aneh-aneh wae. Kadzalika yatba'ullah, demikianlah kami mematri, menutup mati ala qulubil ladzina la ya'lamun, pada hati orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini nyambung dengan yang tadi, kenapa orang-orang durhaka tadi di hari kiamat masih ngabohong we kulantaran kurang ilmu. Kenapa kurang ilmu? Da lain eueuh Qur'anna. Ada ayat Qur'annya, minimal Jumatan mah datang meureun. Tapi udah gitu teh fi adanihim waqro, nunutan keur Jumatan. Sakitu mubalik gogorowokan, tawa mubalikna disogokeun lah tonggalak deui. Saya cenah nu kararieu we, jadi susah ya. Fasbir, sabarlah, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun, jangan membuat kamu takut orang-orang yang tidak yakin.
Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh didatangan ku Khawarij. Khawarij itu dulunya pendukung Ali tapi berbalik. Ya. Merencek Jokowi mah itu juga Nasdem cenah meureun. Asal pendukung asal ati tukang ngambek pisan Jokowi. Membacakan ayat-ayat yang menuduh Ali musyrik, lain asyrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Ali kemudian baca ayat ini, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Keur ngupahan hate sabar, keundak ge karasaeun. Dan satu lagi ini asar ya, Nabi SAW asar hadis sering baca surat Ar-Rum itu di dalam sholat subuh. Sabaraha halaman Pak? Hiji ayat 6 halaman ya, 3 lembar 7. Pada satu subuh Nabi lupa lagi. Beres lupa, Nabi lalu berkata, faman syahida minkumus sholata ma'ana falyusinil wudu. Ini ada jamaah sholat nu wuduna teu bener. Kedai cenah kalau sholat dengan kita benarkan wuduna. Sampai begitu ya, Nabi kualitas dzikirnya menunjukkan bahwa ada kaitannya wudu, dzikir, kemantapan hati. Urang mah da ngaji ge tarawih dek apal kumaha. Nabi wae level Nabi. Jadi kalau ada nabinya udah bener, iya jamaahna kurang bener wuduna cenah. Jadi Nabi sempat lupa lagi baca surat Ar-Rum. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menggugah kita selalu untuk selalu tunduk pada ayat-ayatnya, dan insyaallah selanjutnya kita sambung dengan surat Luqman. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.